Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel dosen kita. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah tes yang telah mendunia dan dipakai oleh hampir seluruh kampus-kampus di dunia. Tak lain dan tak bukan yaitu TOEFL atau Test of English as a Foreign Language. Sebenarnya sudah banyak yang menjelaskan tentang TOEFL, namun kali ini kita akan membahas lebih rinci tentang dua jenis TOEFL dan bagaimana format soal pada tiap-tiap jenis tes tersebut. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas apa sih itu TOEFL. TOEFL adalah sebuah tes, yaitu tes kemampuan berbahasa Inggris yang menggunakan logat Amerika yang diperlukan untuk mendaftar masuk ke universitas di Amerika Serikat atau negara-negara lain di dunia. Ujian ini sangat diperlukan bagi pendaftar atau pembicara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Jadi seperti di Indonesia itu menggunakan TOEFL karena jika teman-teman mau melanjutkan ke luar negeri, ke kampus luar negeri itu harus menggunakan TOEFL ini sebagai bukti bahwa teman-teman kemampuan bahasa Inggrisnya itu bagus. Nah, di samping itu karena kita itu bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, melainkan bahasa Indonesia. Namun tidak hanya untuk melakukan studi ke luar negeri saja, jadi untuk melanjutkan kuliah seperti S2 dan S3 di dalam negeri itu pun juga menggunakan tes TOEFL. Kemudian siapa sih penyelenggara TOEFL? TOEFL itu dilaksanakan oleh kantor ITS atau Educational Testing Service di Amerika Serikat untuk semua peserta tes di seluruh dunia. Sertifikat TOEFL yang diakui resmi selalu memiliki logo ITS. Jadi teman-teman harus aware dengan sertifikat ini karena ada beberapa yang TOEFL abal-abal ya. Jadi kalau yang ITS ini sudah sangat diakui dan sertifikatnya itu ditandai dengan logo dari ITS itu. Nah, kemudian ITS ini ada perwakilannya di Indonesia yang namanya IIEF. Itu teman-teman juga bisa melihat di webnya itu ada. Jadi IIEF ini perwakilan ITS di Indonesia. Kemudian selain itu juga ITS ini melakukan kerjasama dengan universitas-universitas. Jadi seperti universitas ternama itu biasanya juga menyediakan tes TOEFL. Kemudian juga seperti akademi selain universitas ya. Jadi ini ada beberapa syarat yang harus jadi universitas-universitas dan akademi ini sudah memenuhi persyaratan dari ITS sebagai penyelenggara dari tes TOEFL. Kemudian kita akan menjelaskan jenis-jenis TOEFL. Ternyata TOEFL itu kalau saya dulu waktu mau S2 itu tahunya jenis TOEFL cuma ada satu. Sedangkan ternyata ada beberapa jenis TOEFL, tidak hanya satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu ITP atau Institutional TOEFL Program, dan yang kedua jenisnya itu IBT Internet Based TOEFL. Ada lagi sih sebenarnya jenis TOEFL lainnya, tapi kita akan menjelaskan dua ini saja karena ini yang sangat familiar dan sering digunakan. Adapun perbedaan dari ITP dan IBT ini, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk yang warna kuning itu ITP atau Institutional TOEFL Program, dan IBT yang biru itu adalah IBT ya. Dari modelnya, perbedaannya yang pertama itu paper based test. Maksudnya kita menggunakan kertas, diberi kertas atau lembar soal ketika mengerjakan TOEFL, itu ITP. Yang kedua untuk IBT itu computer based test. Jadi tesnya itu menggunakan komputer dan internet. Jadi langsung terkoneksi ke servernya yang di sana, server pusatnya itu. Kemudian dari segi sifat, yang ITP itu bersifat institusional, artinya hanya berlaku pada institusi tertentu dan negara tertentu. Jadi ada beberapa institusi itu memperbolehkan menggunakan ITP, sedangkan ada beberapa juga yang hanya memperbolehkan IBT. Jadi ITP ini sifatnya institusional, bagi yang memperbolehkan saja. Kalau di Indonesia itu rata-rata boleh menggunakan ITP. Kalau di luar negeri itu syaratnya
memang yang bisa digunakan secara umum itu adalah IBT. Karena IBT itu bersifat internasional dan ini bisa dipastikan bisa diterima di institusi manapun. Kemudian perbedaan yang ketiga dari segi skor, untuk ITP skornya itu antara 310 sampai 677. Jadi minimal itu 310 dan maksimal 677. Untuk yang IBT skornya dari 0 sampai 120. Jadi minimal 0 dan maksimal 120. Perbedaan selanjutnya dari masa berlaku, ini tidak ada perbedaan antara ITP dan IBT karena keduanya berlaku hingga 2 tahun. Jadi kalau lewat dari masa itu dinyatakan teman-teman sudah harus melakukan tes ulang lagi, tes TOEFL lagi. Kemudian untuk perbedaan yang terakhir yaitu dari segi biaya, ITP itu sangat terjangkau sekitar 500.000. Kalau untuk yang IBT itu sangat mahal. Kalau sekarang itu sudah kisaran antara 3,2 juta lebih. Jadi kalau mau mengambil IBT itu teman-teman harus benar-benar prepare dan menyiapkan berlatih latihan-latihan soal agar tidak gagal gitu. Soalnya ini kan mahal banget. Selanjutnya, selain perbedaan-perbedaan yang tadi itu, kita akan menjelaskan tentang perbedaan format di antara kedua tes ini. Jadi secara garis besar ini format tesnya. Yang untuk listening, untuk ITP itu ada 30 percakapan singkat, 2 percakapan panjang, dan 3 diskusi atau kuliah. Nah, dari masing-masing ini, semua jika ditotal untuk listening itu ada 50 pertanyaan dan waktunya 35 menit. Untuk IBT itu hanya ada 2-3 percakapan. Nah, ini berbentuk kuliah dan diskusi di kelas. Dan masing-masing dari soal ini itu masing-masing ada 5 pertanyaan. Untuk yang percakapan, terus yang metode kuliah ini masing-masing 6 pertanyaan, dan yang diskusi ini masing-masing 6 pertanyaan, dan durasi waktunya itu lebih panjang dari 60 sampai 90 menit, karena ini biasanya percakapan yang digunakan atau yang ceramah kuliah itu yang digunakan itu lebih panjang. Untuk structure itu berbentuk pilihan ganda dan kalimat bergaris bawah. Biasanya kalau ITP mencari errornya atau mencari salahnya itu di mana. Dan itu ada total 40 pertanyaan atau soal, durasi 25 menit. Sedangkan IBT itu tidak ada strukturnya. Nah, kemudian untuk reading itu ada 5 bacaan dan 50 pertanyaan. Dari 5 bacaan ini jika ditotal ada 50 pertanyaan yang durasinya 55 menit. Sedangkan untuk IBT itu cuma ada 3-4 bacaan. Dari bacaan ini masing-masing terdapat 12-14 pertanyaan. Dan durasi waktunya itu lebih panjang, yaitu 60-80 menit. Nah, untuk break, itu kalau di TOEFL ITP itu tidak ada break. Jadi dari start sampai akhir itu kita tidak ada break sama sekali. Kalau IBT itu ada break selama 10 menit. Untuk speaking, ITP tidak ada tes speaking karena ya tidak ada tes speaking untuk ITP. Untuk IBT ini lebih lengkap karena ini juga ada speaking dan 6 pertanyaan ya speakingnya dalam durasi waktu 20 menit. Untuk writing, nah writing ini kalau di ITP opsional, jadi ada institusi yang mewajibkan peserta pelamar beasiswa atau calon mahasiswanya itu ikut tes writing. Kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Jadi ini opsional aja untuk ITP. Jika teman-teman ingin melakukan tes writing pada TOEFL ITP itu hanya ada 1 pertanyaan dan durasinya 30 menit. Kalau di IBT itu writingnya ada 2 pertanyaan dan pertanyaan pertama 20 menit, kemudian 30 menit. Jika di total durasi waktu untuk mengerjakan TOEFL ITP itu 2 jam. Kalau IBT durasi waktunya itu di total 4 jam. Jadi lama banget ya, 2 kali lipatnya karena ini kan ada speaking dan ada writing. Kemudian di sini kita akan membahas secara rinci masing-masing part dari listening, reading, writing, dan speaking, perbedaan dari ITP dan IBT. Nah, untuk listening ini dua-duanya ada, tes TOEFL ITP dan IBT itu ada.
Yang pertama untuk tes TOEFL ITP dulu kita akan membahas. Jadi ada 3 macam tipe pertanyaan seperti yang telah dijelaskan tadi dan dibagi jadi 3 sesi. Sesi A merupakan percakapan singkat, sesi B adalah percakapan panjang dan diskusi, sedangkan sesi C adalah kuliah singkat. Kemudian percakapan dan kuliah singkat berdurasi 2 menit, hanya 2 menit ya. Kemudian di ITP ini tidak disertakan gambar. Dan pertanyaan tidak tercantum dalam soal. Jadi pertanyaannya record aja, kita mendengarkan yang ada di lembar soal itu hanya pilihan gandanya. Kemudian tidak bisa mengatur jeda waktu. Ketika recordnya itu atau rekamannya itu di start, kita tidak bisa break ya, tidak ada jeda waktu, tidak bisa mengatur jeda waktu. Kemudian bentuk soal adalah pilihan ganda. Jadi semua dari soal listeningnya itu adalah pilihan ganda. Dan tiap soal hanya memiliki satu jawaban benar. Kemudian kita karena ini adalah paper based atau menggunakan kertas lembar jawaban, jadi kita bisa mengubah jawaban pada lembar soal jika waktunya masih nutut. Kemudian kita tidak boleh mencatat di lembar soal. Durasi waktunya adalah 35 menit untuk tes listening. Kemudian untuk IBT perbedaannya di sini teman-teman bisa mengcompare. Jadi ada 2 macam tipe soal yang disajikan dalam 6 set. Set pertama pada masing-masing tipe soal merupakan percakapan panjang dan set selanjutnya adalah metode kuliah. Yang kedua yaitu tipe kuliah berdurasi 5 menit. Kalau yang ITP itu kan cuma 2 menit ya. Kalau yang IBT lebih panjang, 5 menit. Terus terdapat gambar. Jadi di layar komputer itu biasanya sebelum soal disajikan itu ada gambarnya. Kemudian pertanyaan muncul pada layar karena ini merupakan komputer base kan. Kemudian kita bisa mengatur waktu untuk memulai soal selanjutnya. Seumpama kita sudah mengerjakan soal pertama, itu kita mau memulai untuk soal selanjutnya itu kita bisa mengatur waktunya. Kebanyakan soal berbentuk pilihan ganda dan sebagian berupa pertanyaan khusus. Jadi ada yang memang ada kebanyakan yang pilihan ganda dan ada yang tidak berbentuk pilihan ganda. Kemudian memiliki satu atau lebih jawaban benar. Kalau ITP itu hanya semua soalnya itu hanya memiliki satu jawaban benar. Kalau IBT itu bisa memiliki satu atau lebih jawaban benar. Nah, bisa mengubah jawaban sebelum menekan tanda OK. Nah, kalau teman-teman sudah menekan tanda OK itu teman-teman tidak bisa mengubah jawaban yang telah dipilih. Kemudian kita diberi satu lembar kertas untuk mencatat. Jadi kalau IBT itu boleh mencatat, sedangkan ITP tidak boleh mencoret-coret atau mencatat lembar soalnya. Kemudian durasi waktu untuk listening yaitu 60-90 menit. Selanjutnya untuk perbedaan speaking, karena di sini untuk IBT terdapat 3 tipe soal yang disajikan dalam 6 set. 2 set pertama merupakan pertanyaan umum, set lainnya merupakan pertanyaan tentang kampus dan masalah akademik. Jadi akan banyak soal-soal istilah-istilah akademiknya di situ. Selanjutnya yaitu setelah peserta melihat dan mendengarkan pertanyaan umum, maka akan diberi waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dan 45 detik untuk merekamnya. Karena ini kan speaking, jadi harus disiapkan dulu dan direkam. Jadi teman-teman sebisa mungkin speakingnya itu disiapkan hanya untuk durasi waktu 45 detik. Jadi jawabannya itu harus sangat simpel dan padat. Selanjutnya itu setelah peserta mendengarkan pertanyaan tentang kampus dan masalah akademik, maka akan diberi waktu 20-30 detik, jadi lebih panjang dari durasinya daripada yang pertanyaan umum untuk mempersiapkan jawaban dan 60 detik untuk merekamnya karena ini durasinya lebih panjang ya, karena tentang kampus dan masalah akademik. Kemudian durasi waktu keseluruhan untuk tes speaking di IBT itu memakan waktu 20 menit. Sedangkan untuk ITP tidak ada soal speaking. Jadi ini lebih simpel. Selanjutnya untuk perbedaan struktur.
Oke, yang ITP ada dua tipe soal yang disajikan secara berbeda. Sesi A berbentuk kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu kalimat ada yang titik-titiknya itu, istilah titik-titik kayak gitu kalau waktu SD ya. Jadi itu pilihan ganda. Dan sesi B merupakan kalimat dan beberapa katanya digarisbawahi. Jadi ada suatu kalimat, terus ada beberapa katanya itu yang digarisbawahi biasanya sampai A, B, C, D. Jadi kita itu memilih dari kalimat yang digarisbawahi itu. Untuk yang kalimat digarisbawahi itu kita untuk mencari salah satu yang salah dari kalimat itu, yang tidak tepat. Kemudian pertanyaan berbentuk pilihan ganda semua, karena kalau ITP itu tes TOEFL ITP itu semuanya berbentuk pilihan ganda. Kemudian hanya memiliki satu jawaban benar. Dan menjawab pertanyaan dengan cara menghitamkan jawaban, karena ini kita diberi lembar jawaban ya. Kalau di komputer kan kita tinggal klik saja kalau yang IBT itu. Kemudian kita bisa mengubah jawaban jika waktunya masih ada. Dan durasi waktu untuk keseluruhan ini yaitu 25 menit. Sedangkan untuk IBT tidak ada soal tata bahasa structure di IBT. Selanjutnya untuk tes reading. Nah, kalau ITP itu ada 5 bacaan dengan masing-masing 10 pertanyaan. Jadi totalnya itu ada 50 pertanyaan. Karena kan 5 bacaan dan masing-masing bacaan itu ada 10 pertanyaan. Terus panjang bacaannya itu sekitar 250 sampai 300 kata. Tidak terlalu panjang lah. Kemudian tidak disertakan gambar. Dan pertanyaan berbentuk pilihan ganda. Hanya memiliki satu jawaban benar. Ini berlaku untuk semua tes, semua jenis, semua butir soal di ITP. Kemudian kita bisa kembali ke pertanyaan sebelumnya. Dan kita juga bisa mengubah jawaban. Namun di sini ITP tidak ada daftar istilah. Jadi di tes readingnya itu tidak disertakan daftar istilah. Kalau kita tidak mengerti artinya ya sudah. Kita tidak bisa, tidak punya acuan gitu. Dan selanjutnya tidak boleh mencatat. Durasi waktu untuk keseluruhan tes reading yaitu 55 menit. Sedangkan untuk IBT itu ada 3 bacaan dengan masing-masing 12 sampai 13 pertanyaan. Panjang bacaan sekitar 700 sampai 800 kata, itu sekitar hampir 1 lembar HVS ya. Kalau di total dengan ukuran font 12 atau 14 ya. Pokoknya kira-kira kalau di lembarannya itu, kalau dibukukan maksudnya itu sekitar 1 kertas HVS 1 halamannya saja itu. Kemudian kadang disertakan gambar. Di setiap soalnya itu disertakan gambar. Kemudian kebanyakan soal berbentuk pilihan ganda dan ada beberapa pertanyaan yang memiliki bentuk khusus, jadi tidak berbentuk pilihan ganda. Dan bisa memiliki satu atau lebih dari satu jawaban. Bisa kembali ke pertanyaan sebelumnya dan mengubah jawaban serta mengisi jawaban yang kosong, namun tidak bisa kembali ke bacaan sebelumnya. Jadi kan ini ada 3 bacaan dan masing-masing bacaan kan 12. Jadi itu kita bisa kembali ke butir soal yang dalam satu bacaan itu saja, namun tidak bisa kembali ke bacaan yang lain. Jadi hanya bisa kembali ke butir soalnya. Butir soal dalam satu teks gitu maksudnya. Nah, kadang terdapat daftar istilah, karena ini kan menggunakan, ada yang pertanyaan umum kan kalau IBT, kemudian ada yang pertanyaan tentang akademik. Nah, biasanya itu daftar istilahnya itu di akademiknya itu karena ada beberapa kata khusus gitu, istilah yang kita tidak familiar. Kemudian kita diberi satu kertas kosong dan kita boleh mencatat. Total waktu dari tes reading pada TOEFL IBT yaitu 60 sampai 80 menit. Selanjutnya untuk writing. Nah, ini ada agak panjang rating untuk tes writing. Yang pertama untuk TOEFL ITP, seperti yang saya katakan tadi, kalau ITP ini writingnya bersifat opsional.
Jadi ada tes khusus untuk writing pada TOEFL ITP yang disebut dengan Test of Written English atau TWE yang dilaksanakan 5 kali dalam setahun. Jadi tidak terus-terusan ya. Jadi kita itu harus melihat jadwalnya terlebih dahulu. 5 kali dalam setahun itu dilakukan di bulan apaan saja. Dan jika peserta membutuhkan nilai IC, biasanya kan ada memang kampus yang mewajibkan mahasiswanya atau calon mahasiswanya itu untuk memberikan nilai IC ya. Namun rata-rata biasanya enggak. Biasanya kalau di Indonesia itu rata-rata kampus itu tidak meminta nilai IC kalau yang ITP itu full ITP. Maka jika memang mahasiswa itu membutuhkan nilai IC, maka harus memilih maka harus memilih jadwal tes TOEFL yang bersamaan dengan jadwal TWE. Kemudian jika peserta mengambil TOEFL dan TWE secara bersamaan, maka tidak dikenakan biaya tambahan. Namun jika jadwalnya itu beda, ya dikenakan biaya tambahan untuk tes of written English-nya. Kemudian hanya ada satu topik pada tiap karangan essay dan peserta tidak mengetahui topik tersebut sebelum ujian dilaksanakan. Kebanyakan topiknya akan meminta pendapat peserta atau untuk setuju atau tidak setuju pada suatu pernyataan. Jadi ada suatu pernyataan, jadi peserta itu disuruh menulis tentang opini mereka, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan itu. Untuk yang tes TOEFL IBT, memang untuk tes ratingnya itu sudah tercantum dalam tes TOEFL-nya itu sendiri. Kalau yang ITP kan ada tes khususnya. Kalau IBT itu sudah tercantum di TOEFL-nya. Kemudian jika peserta mendaftar tes TOEFL secara otomatis telah terdaftar pada sesi writing tanpa biaya tambahan karena ini sudah include ya kalau yang IBT. Kemudian ada dua topik. Topik yang kedua berdasarkan ceramah kuliah dan bacaan. Maksudnya gini, nanti akan saya jelaskan. Topik tersebut tidak diberitahukan sebelumnya, namun peserta disarankan untuk berlatih membuat karangan dengan topik yang pernah digunakan untuk ujian IBT sebelumnya. Jadi kenapa disuruh melakukan latihan? Karena formatnya yang sama dengan yang diujikan oleh tes TOEFL IBT sebelumnya, namun mungkin topiknya yang berbeda. Jadi kita itu harus acuannya itu dari soal-soal IBT sebelumnya. Nah, maksudnya ada dua topik ini, yang ini ya. Ini ada dua topik, yang pertama sama dengan yang ini ya, topiknya kita diminta untuk memberikan opini. Nah, yang kedua ini berdasarkan, jadi nanti ada ceramah kuliah dan atau bacaan. Nah, dari sini kita diminta rewrite atau menulis ulang apa yang telah kita dengar dan apa yang telah kita baca, begitu. Nah, topik pada karangan bebas meminta peserta untuk memberikan pendapat dan untuk setuju atau tidak setuju pada suatu pernyataan. Sedangkan topik lainnya, maksudnya topik lainnya itu yang ini topik ceramah kuliah dan bacaan ini berdasarkan ceramah kuliah dan bacaan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya untuk yang ITP, topiknya bersifat umum yang tidak membutuhkan pengetahuan khusus. Jadi rata-rata yang mengambil tes TOEFL ITP itu bisa writing, bisa menulis atau mengkompos sebuah teks, sebuah passage, sebuah essay, karena ini topiknya bersifat umum. Kemudian durasi waktunya yaitu 30 menit dan karangan ditulis tangan pada lembar jawaban yang telah disediakan. Peserta diberi satu lembar kertas untuk mencatat dan catatan ini tidak dinilai. Kerapian tulisan tidak dinilai, namun pembaca harus memahami karangan tersebut. Jadi kalaupun tulisannya tidak begitu bagus itu tidak apa-apa, tidak begitu rapi juga tidak apa-apa, asalkan pembaca itu paham tulisan kita itu. Kemudian peserta harus menulis sekitar 300 kata atau 3-5 paragraf singkat. Skala penilaiannya yaitu 1-5. Nilai dari writing ini disertakan secara terpisah dengan nilai TOEFL. Jadi nilai TWE tidak mempengaruhi nilai TOEFL. Jadi sendiri-sendiri ini nilainya ya. Karena ini kan seperti saya katakan tadi ini bersifat opsional.
Yang TOEFL IBT itu topik bebas bersifat umum. Jadi kan ada 2 topik tadi sebelumnya, ada 2 topik dalam tes writing pada TOEFL IBT. Nah, kalau yang topik yang bebas itu bersifat umum seperti yang ITP ini. Sedangkan pada topik gabungan, maksudnya topik gabungan itu yang topik metode ceramah kuliah dan bacaan, itu disediakan daftar istilah. Jadi mungkin ada beberapa orang kan yang tidak mengetahui istilah-istilah ilmiah, jadi kalau IBT itu menyediakan beberapa daftar istilahnya. Kemudian peserta diberi waktu 30 menit untuk membuat karangan bebas dan 20 menit untuk menulis karangan berdasarkan ceramah kuliah dan bacaan. Kemudian karangan diketik karena ini komputer based. Kemudian peserta diberi kertas untuk mencatat, namun kertas ini tidak dinilai, itu sama dengan TOEFL ITP. Nah, kerapian tulisan tidak dinilai, namun pembaca harus memahami karangan tersebut. Panjang karangan bebas yaitu 300 sampai 350 kata, sedangkan karangan yang berdasarkan ceramah kuliah dan bacaan itu sekitar 150 sampai 225 kata. Ini mungkin lebih pendek karena itu kan rewrite, menulis ulang. Adapun skala penilaiannya yaitu antara 0 sampai 5 dan nilai ini dibedakan sebagai sesi writing. Jadi kalau IBT itu kan ada writing, ada listening, ada reading. Nah, itu nilainya satu-satu seperti itu, namun jadi satu, tetap jadi satu karena ini tes writing dalam TOEFL IBT itu sudah termasuk dalam tesnya maksudnya. Kalau yang ITP kan writingnya itu beda tes. Nah, teman-teman, sekian, terima kasih. Untuk pertemuan atau pembahasan selanjutnya, video-video selanjutnya saya akan membahas contoh-contoh soal yang keluar di tes TOEFL ITP. Jadi pertama saya akan membahas tentang contoh-contoh soal TOEFL ITP, kemudian kalau sudah selesai semua, saya akan mencoba membahas tentang soal-soal TOEFL IBT. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, serta ikuti selalu channel dosen kita. Terima kasih.